Kalau kita bicara profesi, Bang Denny ini sebenarnya politisi, kritikus, influencer, atau buzzer? Yang pasti saya sudah menemukan dunia menjadi. Saya itu kan selalu dibilang buzzer. Iya, kan, itu gimana sih? Buzzer itu buat saya itu adalah mesin sebenarnya, pendengung. Pendengung ya. Jadi dia itu tidak punya idea untuk berbicara. Dia hanya menyebarkan, ya kan, isu apa yang mereka ingin lakukan. Sesuai perintah. Dan banyak itu orang-orang yang beternak, orang bilang beternak buzzer. Beternak. Ya kan, dia Istilahnya punya beternak ya. Dia sekian punya akun. Dulu itu 2014, 2019 itu bisnis yang menarik buat banyak Bisnis orang. yang menarik. Bisnis yang menarik. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya kedatangan tamu yang luar biasa. Bicara profesi, ini profesinya apa ya? Kita tanya aja langsung. Kita sapa Bang Denny Siregar. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ini masih sempat kesini, situasi politik masih hangat. Ini ngapain nih? Politik kan mainan kita aja. Mainan sebenarnya. gitu ya. Bukan profesi kalau politik. Bukan profesi ya. Politik itu menariknya itu adalah ketemu orang. Ya? Sama sekarang saya datang ke sini saya tuh makin kenal sama Kang Demul gitu. Iya, jadinya kita bisa ngobrol nih. Bisa ngobrol, siapa tahu nanti ada bisnis yang bersama. Kayak gitu kan. Itu luar biasa ya. Networking istilahnya. Networking. Semua itu bermula dari pertemanan kok. Iya. Nah, sebelum jauh saya tanya dulu nih sekaligus mungkin mewakili netizen. Kalau kita bicara profesi, Bang Denny ini sebenarnya politisi, kritikus, influencer, atau buzzer? Yang pasti saya sudah menemukan dunia menjadi produser. Ya, orang itu kan selalu staging ya ketika berkarir ya. Dan akhirnya saya menemukan puncak karir saya itu di produser film. Produser film justru ya. Jadi mulai podcast, mulai apa itu sebenarnya adalah bagian saya bercerita tentang banyak hal. Ya, saya kan senang bercerita. Dulu itu kepada anak-anak, kebayang saya lagi susah ya, Kang Dede ya. Kebayang saya makan aja sehari itu hanya punya telur setengah lusin. Ya, saya menghibur anak-anak saya dengan bercerita kepada mereka. Ya kan, bercerita kepada mereka hanya untuk supaya anak saya melupakan permasalahan kita. Ya, saya cerita tentang Si Manis Jembatan Ancol versi bapaknya, bukan versi yang ada. Yang ketika mereka gede, mereka bilang, papa itu bohong ya. Kok berbeda ya kan? Padahal sama-sama drama juga. Sama-sama drama. Iya. Jadi itu sesuatu yang lucu. Jadi mungkin pertahanan diri saya ya. Untuk melindungi anak-anak dari situasi itu dengan bercerita hal-hal yang membuat mereka tuh menjadi punya imajinasi. Gitu. Itu penting banget ya. Itu penting banget. Akhirnya kemudian ketika di film saya menemukan passion itu untuk bercerita kepada banyak orang. Ya kan. Kenapa saya ambil selalu background sejarah di dalam film itu mengedukasi kepada banyak orang, kepada generasi sekarang, bahwa tidak ada bangsa yang besar ketika bangsa itu melupakan sejarahnya. Itu sih sebenarnya. Jangan lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan. Ceritakanlah. Tapi dengan storytelling yang menarik dong. Betul, gitu ya. Betul. Kalau kamu pengen misalnya, kan selalu film saya itu selalu ada kisah cinta itu kan sebenarnya pemanis. Tetapi sebenarnya latar belakangnya kalau kamu pengen tahu sejarahnya, googling lah, ya kan, carilah, ya kan, kayak gitu tuh. Ya, tapi tidak semua orang suka baca dong ya. Ada yang lebih tertarik nonton film, apalagi sekarang era video ya. Bang, di YouTube nih bagi yang belum tahu ya, ini film yang kenapa saya juga undang beliau nih. Ini film yang satu-satunya saya gregetan di ujung. Kenapa nggak pulang aja gitu ya. Jadi terjadi sayap saya patah siapa ya nggak tahu ya gitu. Itu film keberapa Bang? Itu film kedua. Film kedua. Yang pertama apa filmnya? Yang pertama judulnya Marley. Marley tentang? Itu film eksperimen. Ya. Pertama kali saya masuk ke dunia film. Dan saya nggak ngerti mau bikin film apa. Dan saya tidak suka film horor, ya kan? Karena horor itu buat saya menakut-nakuti, dan saya tidak pernah menceritakan horor kepada anak saya. Makanya Si Manis Jembatan Ancol itu menjadi lucu. Versi lucu berarti ya? Versi lucu ya, tidak menakut-nakuti mereka. Akhirnya saya bilang bikin film apa ya? Nah, ketika saya melihat teman dengan anjingnya itu begitu dekat, saya bilang kenapa saya nggak bikin persahabatan ya? Ya kan? Maksudnya saya punya misi pada waktu itu, kalau manusia aja bisa bersahabat dengan binatang, seharusnya manusia juga tidak punya halangan untuk bersahabat dengan manusia lainnya seharusnya. Jadi itu tentang friendship sebenarnya. Gitu. Ya kan? Jadi ada makna di film itu. Dan alhamdulillah flop.
Tapi itu film eksperimen berarti. Eksperimen betul. Pertama kali buat. Pertama kali. Oh, skenario dibikin sendiri semuanya atau? Ya ide, saya biasanya ide idenya. besar, Okay. ide besar ya kan. Baru kemudian ketemu sama penulis skenario, ya kan. Dia yang bikinin ininya. Oke. Nggak kapok tuh. Akhirnya ketemu meledaknya di sayap-sayap patah tuh. Saya jadi gini, ketika itu gagal, saya mungkin apa ya? Saya mungkin jadi pengusaha itu mungkin beda cara berpikirnya ya. Ya. Ketika itu gagal, saya malah merasa bahwa saya mendapatkan pelajaran besar di sana. Oke. Yang penting buat saya bukan filmnya meledak atau tidak meledak, tetapi saya mengerti DNA dari film itu sendiri, infrastrukturnya, orang-orangnya. Di situ saya ngerasa bahwa, oh, saya dapat pengetahuan baru. Uang habis, ya kan? Tapi saya dapat pengetahuan baru. Ya. Akhirnya saya mengumpulkan orang-orang terbaik, saya mengerti infrastrukturnya, DNA-nya dan segala macam. Jadilah sayap-sayap patah. Nggak boleh gagal lagi yang kedua gitu ya. Tidak boleh, dan seharusnya tidak boleh gagal. Harus nggak boleh gagal, udah Ya dapat kan? pelajaran yang Kalau mahal. kita mengerti sebenarnya itu tidak boleh gagal seharusnya kan. Minimal BEP lah. Oke. Jadi sebenarnya ya sama seperti di IT lah. Di IT. Sama ya. Kalau misalnya kita mengerti strukturnya dan segala macam, itu seharusnya jadi itu barang. Iya, nggak boleh ada startup yang 90% Benar, mati sebelum benar. berkembang itu kan Nah, di Indonesia masih gitu. rata-rata yang jatuh itu, saya lihat itu berjudi. Jadi kan gitu ya. oke, gue bikin film begini, berharap penonton suka. Nggak bisa begitu film itu. Ya kan? Apa ya? Itu rasa ya. Kita harus ngerti bahwa film ini target marketnya siapa? Ya. Ya kan? Saya kan selalu berpikir begitu. Oh, target market bioskop itu seperti apa? OTT. OTT itu kayak Netflix ya. Ya, Netflix Ya salah kan? satunya. Itu kayak apa? Nah, kita jangan melawan arus tuh dengan target marketnya. Oke. Ya kan, nggak boleh. Jadi film itu harus kita desain seperti target market kita. Oke. Ya. Tapi ngomong melawan arus, Pilpres kemarin seruput dulu. Udah ngomongin Pilpres, gue seruput kopi dulu deh. Katanya jangan melawan arus, tapi kelihatan melawan arus gitu. Saya mau konfirmasi nih. Iya. Itu betul-betul asli dari kata hati Bang Den ini ya. Apa yang disampaikan, diucapkan di semua sosial medianya. Ya. Entah itu Pilpres, Pilkada, atau sekarang mungkin Pilgub ya. Pilkada gitu ya. Itu memang dari sendiri ya. Artinya ucapan sendiri, pemikiran sendiri, opini sendiri tentang semua yang disampaikannya. Saya sulit saya biasanya sulit banget ketika bergabung dalam sebuah komunitas. Oke. Karena saya terlalu lancang. Itu Ya kan? dia. Nggak semua orang bisa menerima. Ya kan? Meskipun pada akhirnya mereka bilang, ya lu tuh benar, tapi cara lu tuh salah. Selalu begitu. Gitu ya. Iya. Kenapa? Karena biasanya teman-teman itu orang-orang yang biasanya di komunitas saya, termasuk di perusahaan-perusahaan di mana saya bekerja dulu, itu selalu berbicara cara. Dia tidak berbicara bahwa apa yang saya katakan tuh benar atau tidak, gitu loh. Nah, ketika ada di politik ini, saya kan dulu kan pendukung Pak Jokowi, pendukung berat, saya ngefans berat, bukan secara personal ya, tetapi secara fisiknya, ini cocok dengan saya. 2014, 2019 yang akan bawa Indonesia kayak itu cocok dengan saya. Tetapi ketika di ujung-ujungnya tiba-tiba berbelok, logika berpikir saya mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Oke. Ya, kok begitu ya caranya ya? Kenapa begini? Akhirnya saya kemudian ngomong lah dengan gayanya Denny Siregar, orang Batak. Orang Batak. Ya kan gitu kan. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Gitu loh. Bahwa saya bilang, saya muak dengan semuanya, saya bikin ikat kepala, saya tulisin kami muak, saya podcast dengan kami muak itu tadi. Oke. Dan saya ngomong Pak Jokowi kami muak. Saya muak. Nah, itu yang membuat ternyata ya kan banyak orang tidak suka. Oke. Jadi visinya beliau di Pilpres yang kemarin itu udah tidak sesuai lah. Buat saya. Buat kan? Bang Denny kan ya kita buat obrolnya. saya. Jadi orang ngelihat wah ini ada yang bayar dan sebagainya. Sebenarnya enggak ya. Kita coba klarifikasi nih ke Bang Denny kan udah lama di media ya. Buzzer itu apa sih? Karena kalau kita lihat jam ngebuzz itu kan orang atau gimana? Atau sebenarnya mesin atau apa sih? Buzzer itu istilah buzzer itu apa sih sebenarnya? Saya itu kan selalu dibilang buzzer. Iya, itu gitu. gimana sih? Buzzer itu buat saya itu adalah mesin sebenarnya. Pendengung. Ya. Jadi dia itu tidak punya idea untuk berbicara. Dia hanya
menyebarkan, Oke. ya kan, isu apa yang mereka ingin lakukan Sesuai perintah. sesuai perintah. Ya Gitu. kan? Nah, Kang Dede, saya, Deddy Corbuzier, dan itu adalah influencer sebenarnya. Jadi kita punya konsep, kita punya pendirian, kita punya sisi yang ingin kita sampaikan, ya kan, dan kita menginfluence orang. Oke. Makanya disebut influencer. Oke. Dan orang ini bisa diperintah, bisa tidak. Kan tergantung bayarannya, kan Tergantung gitu bayarannya. kan. Tergantung bayarannya atau tergantung memang dia pengen ngomong begitu, kan gitu tuh. Nah, tapi kalau buzzer itu udah jelas mesin buat saya. Mesin. Mesin. Iya. Entah bentuknya orang atau apa, ya jelas dia tidak punya idealisme, tidak punya visi, Nggak idea. punya. Suruh apapun mau gitu Suruh ya. apapun mau, suruh apapun. Oke. Dan banyak itu orang-orang yang beternak, orang bilang beternak buzzer. Beternak. Ya kan, dia punya Istilahnya sekian, beternak ya. dia sekian punya akun. Dulu itu 2000, saya tahu 2014, 2019 itu bisnis yang menarik buat banyak Bisnis orang. yang menarik. Bisnis yang menarik. Ya kan? Cuma saya kan trending. Ya kan, dulu kan di Twitter ingat nggak? Ya. Trending ya Trending, kan. iya. Trending di Twitter. Saya pernah bilang sama teman, trending itu tidak membuat orang terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Ya. Just a trend. Ya kan? Nah, yang paling berpengaruh itu adalah influence. Influence ya. Nah, jadi ini klarifikasi ya. Beliau tuh produser. Jadi kalau ada konten di sosial media, bahkan bikin film yang menurut saya itu luar biasa ya. Sayap-sayap patah. Itu kan harus ada mulai ide sampai dengan buat skenarionya dan sebagainya sampai dengan produce ya, produser kong gitu ya. Mau konten apapun di media apapun termasuk OTT ya seperti Netflix dan lain-lain. Luar biasa sebenarnya. Dan gak usah diklarifikasi. Gak usah diklarifikasi. Karena banyak juga yang gak percaya. Gak percaya. Orang kalau suka, apapun dikatakan pasti Oh, suka. iya. Tapi kalau nggak suka, apapun dikatakan pasti nggak akan suka. Lah terserah komennya nanti Terserah di lah, video terserah. kita gimana. Ini pasti nanti akan banyak nih, tebajakan. Banyak ya. Udah, seruput dulu ya. Saya seneng tuh istilah itu, seruput. Oke, Bang Denny boleh flashback gak sih? Bang Denny sebenarnya dulunya apa sih karirnya? Nih segmennya bicara profesi, pengen kenal lebih jauh seperti apa sih perjalanan karirnya dulu sampai menemukan dunia sekarang gitu. Jadi gini, saya tuh mungkin dari dulu tuh aneh, kecil ya. Kecil aneh banget. Ya, saya nggak percaya dunia pendidikan sebenarnya. Saya orang yang tidak pernah belajar sejak SMA. Saya tuh pikir dulu waktu itu saya tuh bodoh kali ya. Karena matematika saya pada waktu itu jelek banget. Sampai akhirnya saya harus membuktikan bahwa saya itu bodoh atau nggak bodoh. Dengan cara apa tuh? Saya belajar matematika itu dengan logika. Logika. Saya berpikir semua itu pasti ada logikanya. Saya belajar, sesudah itu tiba-tiba 100 ketika saya udah ketemu logikanya. Iya. Ya, dan akhirnya saya dituduh oleh guru nyontek. Iya. Nah, cuman jeleknya saya itu ketika kemudian sudah masuk level itu, saya tinggalkan tuh barang. Ya, Oke. karena udah gak menarik buat saya. Karena kalau saya udah dapat pemecahannya. Nah, berjalan saya saya selalu bermain buat saya, bermain, gak pernah pacaran pada masa itu, gak ada. Oke. Saya ngeliat teman-teman pacaran gak ada tuh. Saya bermain, punya banyak teman. Sampai kuliah, ya, saya udah gak penting. Saya pengen masuk, saya bilang kepada orang tua, Pak saya pengen masuk IKJ. Ya kan, karena mungkin dunia seni itu dunia saya. Oh mana boleh. Pada masa itu orang tua nggak berpikir bahwa Jadi apa gitu ya? seni itu akan bisa menghidupi kamu. Betul. Nah karena bapak sakit pada waktu itu, ya sudahlah saya mengorbankan diri untuk tidak masuk ke mimpi saya. Saya ikutin ya asal aja lah saya kuliah, masuk di ekonomi manajemen dan saya nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar, kan lulus gitu ya? Lulus aja pokoknya kan sesuai dengan kehendak orang tua kan. Gimana ngerjain ujiannya? Logika. Udah logika aja. Logika aja. Berpikir aja. Iya, Ya kan? iya. Udah itu kerja lah seperti biasa lah, seperti orang rutin. Tapi di setiap pekerjaan, di setiap saya ada di perusahaan saya nggak pernah puas. Bahkan di radio, di mana gitu loh. Jadi saya tuh ngerasa bahwa bukan ini. Belum menemukan waktu itu berarti. Belum menemukan sama sekali, bukan ini. Terus itu saya ke Bali di perusahaan multinasional dan segala macam, bukan ini. Paling 2 tahun saya bertahan. Di radio itu masih 4 tahun lah, masih oke lah ya. Karena radio ya. Tapi nggak puas saya. Sampai ketemu ya Facebook muncul tahun 2009. Mulai itu masuk. Mulai itu. Oke. Saya tuh sengaja cerita gitu ya. Karena mungkin itu pada posisi saya karena selalu mencari. Akhirnya karena nggak puas, akhirnya saya nggak kerja. Tuh. Saya kerja, saya coba bisnis di pemerintah. Jadi apa sih? Ya proyek-proyek gitulah. Proyek pemerintah lah. Ada Oke, teman yang oke. di pemerintahan dan segala. Mana proyeknya? Kan gitu. Gue kerjain deh, kan gitu aja lah. Oke. Ya, udah hidup di situ aja.
Nah, kan kena tipu dan segala macam. Ketika udah bagus-bagusnya tiba-tiba kena tipu. Ya sama pengusaha lah ya, pasti Pengusaha, melewati masa-masa itu. Oke. Nah, akhirnya Facebook menjadi tempat curhat. Ya Kan? Saya ceritalah tentang spiritual di sana, perjalanan dan segala macam, sampai jadi 2 buku. Sampai jadi 2 buku. Nggak nyangka kan, Kang Iya, Dede, kok bahwa saya bikin bisa buku tentang spiritual. Makanya ini pencerahan banget ini. Iya. Judul yang pertama itu Tuhan dalam Secangkir Kopi. Kopi itu kok istilah kopi itu dari zaman dulu ya? Iya. Oke. Jadi ketika saya susah begitu ya, saya sambil minum kopi itu di kafe, di warung, di mana kopi itu 5 ribuan, kopi saset. Dan saya hanya punya uang 5 ribu. Oke. Ya, saya pinjam wifi di sana. Ya kan. Disitulah saya berpikir tentang kontemplasi. Ya. Kontemplasi tentang bahwa ini semua perjalanan hidup saya itu, semua rencana saya itu berantakan. Ya kan? Dan akhirnya saya menyerahkan diri kepada sang penguasa alam. Terserahlah engkau ya Tuhan. Aku mau kau jadikan apa, yang penting aku terus jalan. Ya. Jadilah Tuhan dalam secangkir kopi. Karena kontemplasi itu di warung sambil seruput kopi. Iya. 5.000. Benar. Jadi ketika saya nulis itu, tiba-tiba banyak orang yang merasakan hal yang sama. Oke. Sampai kemudian Mizan akhirnya bilang, ini kan saya jadikan buku boleh nggak? Ya silahkan. Saya bilang. Nah, yang kedua itu udah level yang naik lagi. Ketika kemudian saya udah mulai kerasa ada secara ekonomi udah mulai baik, saya bikin buku Bukan Manusia Angka. Dalam artian Tuhan dalam secangkir kopi itu mengupas segala kematerian di dalam hidup saya kan gitu kan. Jadi ketika ada orang menawarkan, itu ada godaan lagi tuh. Ada orang yang kemudian, Dan ini ada project gede, lo mau nggak? Nggak bisa gue udah nggak bisa lagi lu ajak suruh karaoke, emang ini orang-orang, udah nggak bisa. Gue tahu itu, gue dapat sekarang, gue kasih makan anak gue, itu membuat DNA mereka rusak. Iya, gitu ya. Itu. Sudah berpikir seperti Sudah itu. begitu. Sejak buku pertama. Karena bunga yang tumbuh dengan bagus buat saya, itu jangan disiram pakai air comberan. Ya kan? Itu harus jelas airnya dari mana, bagaimana kan. Jadi saya akhirnya nggak punya masalah dengan anak sekarang. Alhamdulillah mereka udah kemana dan tidak pernah merepotkan saya dalam hal gitulah. Ya kan, kita masalah kita kadang-kadang di anak. Di anak, betul. Kayak gitu. Terbitlah buku kedua. Dan makin fokus sudah menemukan berarti jalannya ya. Ya pada intinya kan gini, saya akhirnya jadi orang yang punya tujuan. Yang kegelisahan saya dulu itu nggak jalan ya. Nah, tujuan saya itu akhirnya saya berpikir saya harus mengedukasi banyak orang. Jadi sebenarnya apa yang saya kerjakan di podcast sampai di film itu tujuannya sama sebenarnya, edukasi. Edukasi sebenarnya. Karena mungkin buat saya gini, manusia itu punya fungsi di dunia. Semua manusia, kita ini nggak dilahirkan dengan sia-sia. Lu punya fungsi terhadap orang lain. Nah, lu harus mengenal fungsi lu, harus mengenal tugasmu di dunia. Nah, tugas saya mungkin mengedukasi, dan itu saya lakukan. Dilakukan ya. Itu. Dan tanpa beban, kalaupun ternyata itu ada yang berbayar seperti buat film atau apapun, tapi selalu sesuai dengan idealisme kan, betul seperti itu ya. Ya artinya misalkan masa sih nggak ada yang bayar gitu ya? Ya kan misalnya produser film dan sebagainya ada yang biayain juga kan gitu ya. Atau sendiri? Pasti kan. Nggak mungkin. Tapi kan harus membuat film sesuai idealisme dong. Ini kan masalah trust sebenarnya. Trust. Jadi ketika saya bicara tentang saya punya mimpi, orang itu trust nggak dengan saya. Ya. Selama ini saya tidak pernah curang sama orang. Kalaupun saya punya masalah, saya akan bereskan. Ya kan. Jadi mereka tuh ada, jadi gini, orang ketika tanam uang, itu buat saya, itu bukan kepada barangnya sebenarnya. Itu kepada orang, benar ya Kang Dede? Kepada orang, lo bisa trust nggak? Ya kan? Dan ketika saya bicara, ketika film pertama rugi, saya bilang sama mereka, film pertama rugi. Ya kan, kenapa? Dan gini. Oke. Terus mau gimana? Kalau kemudian kita stop, ya berarti ini tetap rugi. Oke. Gimana lu chip in? Kan gila itu. Iya. Oh gimana gue ngomong sama teman-teman yang lain kalau chip in? Dan ini lebih gede lagi chip in. Lebih gede lagi kan? ya. Tetapi potensinya besar untuk mengembalikan yang ini. Kan gitu. Dan terjadi. Saya patah. Ya, selesai. Dan mereka bahagia. Kan gitu. Karena bahagia mereka itu bukan karena mereka hanya dapat uang. Orang-orang ini kecil kalau bikin film. Ya kan itu udah kayak ngasih uang kan gitu kan. Nggak berharap balik. Tapi kan bukan itu. Bahwa akhirnya mereka bisa membantu seorang Denny Siregar mewujudkan mimpinya. Itu ada kebahagiaan di situ tuh mereka. Bukan hanya masalah uang. Selain postingannya, cuitannya, atau videonya, atau idenya yang disampaikan di media sosial, konsep-konsep seperti ide pembuatan film dan sebagainya selalu diterima orang gak sih?
Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Oh gitu. Iya, ide saya itu agak radikal. Ada nggak contoh satu ide yang mungkin ya tidak diterima orang, kenapa gitu? Karena mahal. Oh mahal. Secara produksi mahal. Secara produksi mahal. Oke. Kang Dede kebayang ya gini ya. Kalau saya pengen bikin film murah, mendingan saya bikin film horor. Oh iya, udah pasti banyak yang Udah suka. pasti. Belum tentu banyak yang suka, Belum tapi tentu. murah udah pasti. Oh, murah ya, murah. Yang suka belum tuh? Ya. Jangan salah ya. 1-2 film horor yang kelihatannya ngetop, ribuan yang hancur. Oh gitu ya ternyata. Selalu ribuan yang hancur. Saya tahu tuh. Oke. Yang nggak jelas-jelas tuh ada tuh. Tapi kalaupun rugi, ya murah. Intinya Kalau gitu kan? murah. Horor. Jadi istilahnya kalau misalnya pengen gambling ya di situ. Oke. Ya, terus kemudian film drama-drama yang banyak ngobrolnya lah kan gitu kan sama aja. Tapi film saya kan beda kan. Saya pengen mengenalkan sejarah. Jadi kalau kita saya gini, saya pengen bikin film tentang kejadian di Pontianak, Oke. Kalimantan Barat, tahun 1945, di mana banyak orang nggak tahu nih ya, di sana terjadi genosida. Oh saya juga nggak tahu. Nah ya kan, Hah? 25.000 orang dipenggal kepalanya oleh Jepang. Wih, ya, ini seperti di Cina nih, Nanking nih, ya kan, pembantaian di Nanking nih. Sama kita punya peristiwa, tapi nggak pernah ada. Kuburannya ada, tugunya ada. Nah saya pengen bercerita. Tapi kan kebayang, kalau kita bicara film, namanya period ya kalau di ini ya. Tahun 45 berarti kan kita mulai kostumnya, daerah setupnya, oh segala gitu, macam. mahal ya. Mahal sekali. Ya kan? Nah orang mundur. Karena apa ya, tetap ada kalkulasi bisnis. Oke. Dan kalau kemudian gue invest sekian, berarti lo dapat sekian juta penonton. Ya kan? Bisa nggak lo? Bisa. Saya bilang. Karena film itu sebenarnya investasi loh. Film itu aset sebenarnya. MD, Rapi dan segala macam yang sekarang udah lama-lama itu mereka kaya karena aset mereka. Oke. Ya kan? Itu bukan intangible aset film itu. Itu berwujud. Jadi ketika ada Netflix, mereka jual semuanya itu kan mereka dapat ratusan miliar. Ya. Oke. Film itu nggak kemudian nggak dipasang di bioskop terus hilang, enggak. Belum IP-nya. Iya kan. Iya. Film yang lama tiba-tiba mereka beli lagi ke sana. Di remake ya atau di remake lagi. Itu gitu, mereka jual terus ya. IP-nya. Jadi buat saya film itu sebenarnya investasi jangka panjang. Ya kan. Kalau kemudian kita gagal sekarang belum tentu tidak menghasilkan ke depannya. Terus saya bilang kepada teman-teman, jadi kalau bicara film itu kamu jangan berbicara kayak main saham tuh trading. Nggak bisa. Ya kan satu hari masuk besok langsung ambil kan, kalau nggak bisa. Film jangka panjang ceritanya. Ya, saya disewa Netflix ya kan, disewa apapun misalnya. Film itu jalan terus. Oke. Ya mudah-mudahan dapat investor yang bisa ngelihat hitung-hitungannya tuh ya. Karena semua ujungnya cuan ya mereka ya. Produser segala macam itu kan. Yang kan kalau menemukan yang sama-sama idealis seperti itu kan tidak mudah, betul gak sih? Cuan itu kan sebenarnya untuk keberlanjutan saya bisa bikin film lagi. Oh, itu buat berikutnya. Benar. Oke, itu kan paham, selalu begitu. Orang-orang film ketika di awal-awal tuh selalu berpikir, oke, gue cuan untuk bikin 2-3 film lagi. Ya kan? 2-3 film, yang pertama, yang kedua tiba-tiba anjlok. Ya kan? Dan itu memang itu resiko, wajar ya. Itu resiko. Di dunia film ya resiko. seperti itu ya. Makanya kalau saya bilang kalau pengen bikin film itu jangan satu film. Kita harus berpikir untuk bikin 5 film. Oh gitu ya ternyata kan? ya. Oke. 1 flop, 2 flop, 3 flop, ya kan? Tiba-tiba yang keempat, boom, selesai semua. Nutup yang lain. Kayak gitu. Oke. Luar biasa ternyata ya. Menarik kan? Menarik sekali gitu ya. Dan lagi akan muncul produser Dede Mulyana. Waduh, saya aminin gak ya? Oke, luar biasa. Jadi berikutnya yang sudah kelihatan akan ada investornya atau apa, film akan muncul lagi setelah Sayap-Sayap Patah? Ya, saya tuh bikin film yang kemarin itu judulnya Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas. Ini juga mahal. Ini semua uang saya. Nah ini jeleknya saya ya. Ini jeleknya saya gitu ya. Kalau udah bertaruh gitu ya, 100%. Jadi semua apa yang saya punya tuh saya taruh di Kupu-Kupu Kertas. Film tentang kejadian tahun 1965 di Banyuwangi, pembantaian Ansor, ya kan, 62 orang oleh PKI. Waduh, PKI lagi nih diangkat. Jadi kita bangun desa. Oh gitu. Di atas gunung kita bangun desa. Kita membicarakan bahwa tahun 65 desa, satu desa PKI. Flop. Ya, jeblok. Asli. Saya bilang apa yang salah ya? Alasannya apa? Itu sesuatu yang ini sebenarnya? Enggak, saya overconfidence. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Saya ngelihat bahwa ada kesalahan saya yang
terlupakan karena saya terlalu overconfidence. Saya tahu bahwa target marketnya bioskop itu adalah wanita. Oke. Saya itu kan orang yang nggak puas dengan Sayap-Sayap Patah meskipun 2,5 juta. Karena itu bukan film saya. Ada deh. Itu film wanita sekali. Wanita sekali ya. Wanita. Sebenarnya polisi juga nggak ada mau nonton sebenarnya. Gak ada yang nonton. Iya kan? Iya. Tapi istri polisi mau nonton. Iya, istri saya yang kayaknya Bener kayak kan? emak-emak nonton sinetron, Nah, iya kan? coba pulang, kan keluarga lebih penting. Ini bukan sip lu pulang aja, iya. sampai kayak gitu. Benar. Jadi istri polisi yang pada nonton, perempuan gitu yang pada ternyata. nonton. Saya nggak puas. Akhirnya saya coba perbaiki di Sayap-Sayap Patah, di Kupu-Kupu Kertas film PK itu dengan gaya Denny Siregar yang Gitu. lebih maskulin. Oke. Flop loh. Ternyata harus. Ternyata iya. Ya, ya. kalau mau return ya harus ngikutin ini ya, industri ya. Harus ngikutin industri. Industri. Benar. Gitu. Ya akhirnya saya belajar. Oke, nextnya saya harus bikin lebih lebay lagi, ya lebih wanita lagi, kan gitu kan. Mungkin bisa dapat. Oke. Itulah pertaruhan di film. Ya kita tunggulah film berikutnya karena ternyata ya seorang produser nih ya, sekali lagi seorang produser nggak perlu klarifikasi, terserah urusan Anda gitu ya. Tapi saya masih lihat update-nya luar biasa di sosial media. Nah, yang pertanyaan saya adalah gimana nih perasaan Bang Denny juga keluarga saat mengambil posisi pada saat itu tidak pro dengan pemerintah, tidak sedang mengikuti arus. Keluarga gimana nih Bang Denny? Loh, kalau keluarga itu bukan sekarang, sejak dulu. Sejak dulu. Ketika saya ingat banget itu ya, 2011 2012 saya melawan narasi propaganda dari ISIS. Oke. Ya, itu ISIS Ingat itu saya. pada masa itu tuh memang seperti dewa. Ya kan, wah dia dianggap sebagai khalifah pada masa itu ya. Di sini orang masih terpecah, dulu. masih kayaknya Sangat. kalau mau kafah ya itu gitu kan dulu. ISIS. Oke. Wah dianggap sebagai pahlawan, Berat orang-orang banget tuh. latihan. Ya kan pada masa itu. Saya bilang, wah ini bahaya. Karena saya ngelihat, saya baca tentang peristiwa Suriah dan segala macam. Saya bilang, wah ini Indonesia dalam bahaya. Saya ngelawan mereka. Oke. Betul-betulan ngelawan mereka. Dan pada akhirnya data saya kebongkar. Tahu nggak selama 2 minggu itu rumah saya dihajar orang. Dihajar tuh gimana maksudnya? Didatangi banyak orang. Oh didatangi? Iya. Oh yang pro waktu itu ya berarti ya? Yang mana? Yang maksudnya pro di ISIS ya? Iyalah. Yang saya bilang itu kelompok garis keras ya. Oh garis keras gitu. Saya bilang garis keras. Karena mereka itu ngelihat agama itu sebagai sebuah senjata. Oke. Padahal kalau saya bilang agama itu sebagai baju untuk menghangatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Kalau senjata itu membunuh. Nah, itu dulu itu ketika ISIS itu muncul, agama itu sebagai senjata, ya kan? Orang yang bahkan sama agamanya saja itu menjadi halal darahnya. Kan gila itu dulu. Tahun 2012 2011 perang Suriah itu. Nah, saya diserbu oleh mereka. Sampai kampung itu, rumah saya kan di kampung. Itu dijaga sama orang-orang supaya jangan, wah kebayang nggak? Nah, disitulah keluarga saya itu bertahan dari paranoidnya gitu. Ya udah, jadi bukan sekarang aja sebenarnya, udah sejak lama. Sejak lama. Dan memang yang paling memusingkan saya ketika begitulah keluarga. Karena ya itu tadi, kenapa begini, kenapa begitu, anak protes ini. Iya betul ya. Kan? Sampai pada akhirnya saya ngeliat anak saya kok kemana-mana bawa pisau. Oh gitu? Ya, SMP. SMP ya? Dia akhirnya bikin pertahanan diri. Ya. Jadi dia bilang, loh aku harus melindungi diriku. Ah ini bahaya nih. Saya udah ngeliat bahwa dalam taraf bahaya. Oke. Jadi gimana caranya saya menyelamatkan mereka? Nah, ya saya suruh mereka sekolah keluar. Akhirnya sekolah keluar. Akhirnya. Iya. Udah kalian pergi. Dan mereka sebenarnya ya terserah lah. Bapak saya mau seperti apa, menyetujuikah, terserah, atau sebetulnya sempat ngerem? Ya, Udahlah. awal-awalnya pasti ngerem. Awal-awalnya ngerem. Karena menyeramkan itu. Ya, saya bilang kan, ya gini, saya tuh udah nggak punya keinginan apa-apa lagi di dunia. Oke. Saya bilang, saya pengen mewakafkan diri saya untuk ke sana. Bahkan saya bilang, saya nggak akan pernah mewariskan apapun kepada kalian, mau rumah, mau apa, nggak ada. Warisan terbesar saya kepada kalian adalah pendidikan. Pendidikan. Keluar negeri kalian, ya kan, supaya kalian kaya, gitu loh. Bukan kemudian nanti suatu saat ketika saya nggak ada berebut warisan. Saya pengen mencontohkan kepada mereka hal-hal seperti itu kan. Gitu ya. Ya, saya bilang nggak ada, saya nggak mau diapain pun saya udah nggak. Saya itu yang penting kalian, kan gitu kan. Karena kalian lah alasan saya hidup, kan gitu loh. Udah pergi aja kalian. Yang penting kalian sehat dan segala macam, nggak sibuk ya. Kalau saya ada apa-apa di sini udah
relakan aja. Iya, Gitu iya, kan, iya. Dede. Sampai seperti itu ya. Iya. Ya mungkin gara-gara 2 buku itu. Kan, Karena 2 Iya. buku itu ya. Iya, Itu iya. kan kayak mengupas kematerian. Saya selalu bilang mengupas kematerian, mengupas keduniawian. Bahwa kita bekerja itu memang kita mengharapkan sesuatu. Tapi jangan sesuatu itu mengikat kita. Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi udah nothing tulus gitu ya. Ya nanti dulu saya. Oke, pilkada Bang Denny nih. Pilkada sekarang ya, pilkada. Sepertinya netral ya. Gimana sih Bang Denny? Saya lihat di posting-postingannya itu kayak cuitannya tidak terlalu ganas terhadap satu sisi, gimana sih? Iya, suatu saat atau setelah selesai pilkada ini siapa akan mampir di masakin nasi goreng? Saya tuh berteman sama semuanya kan. Berteman sama semuanya. Saya berteman sama semuanya. Sama Ridwan Kamil saya kenal ya kan. Dulu ada waktu pertarungan Pilgub Jabar 2017 ya. Oke. Dia ngelawan Deddy Mulyadi, saya di pihaknya Deddy Mulyadi ada. Ya saya kenal, saya sempat debat sama dia, kenal. Pak Andika saya kenal ya kan. Banyak saya kenal. Jadi ya gimana ya? Saya ngeledek-ngeledek mereka aja kan gitu kan. Saya ngeledek-ngeledek tapi kan kalau ketemu ya hahaha gitu kan. Iya. Ngeledek mereka aja nyentil-nyentil ya. Pak Pram saya kenal, Mas Pram kenal pada waktu Covid itu kan beliau telepon saya tentang Mas Denny ini kenapa kok tiba-tiba ribut masalah tentang darurat Covid? Ya kan, ini perintah dari Pak Jokowi nih. Ya saya bilang, Pak hati-hati dengan kata-kata darurat loh. Karena di bawah akhirnya malah jadi perang nih. Ya Satpol PP tiba-tiba hajarin orang kaki lima itu Pak. Razia ya. Razia, karena kata-kata darurat. Hati-hati dengan kata-kata darurat. Dan diterima, akhirnya kata-kata darurat itu enggak itu. Dari situ saya berteman dengan Mas Pram. Oke. Jadi saya pikir, ya saya netral mungkin karena ya cari yang terbaik aja lah. Cari yang terbaik. Cari yang aja. terbaik lah. Itu aja Gitu kan. ya. Iya, ya kayaknya saya lihat di ya mungkin karena pengaruh Pilpres ya, saya ngelihat cuitannya memang Beda ya? Beda gitu ya dengan sekarang gitu ya. Ya terserah netizen mau ngomongin apa, apakah nggak ada yang sponsorin atau apa, itu urusan Anda lah gitu. Yang jelas saya ini tanya nih bahwa oh ternyata ya dengan semuanya berteman gitu ya. Iya. Ya cuman ya saya lihat bahwa cuitan Bang Denny ini kan sebenarnya walaupun cuma nyolek bercandain dengan caption berita dan sebagainya, screenshot dari news atau apapun itu kan didengar banyak orang gitu ya. Iya. Itu malah jadi beban buat saya sebenarnya. Jadi beban Iya. gitu ya? Oke. Dulu tahun 2012, 2013 saya tuh asik aja kan gitu kan. Karena nggak dikenal orang, akhirnya saya bebas aja ngomong nyentil sana, hajar sini segala macem. Iya, Sekarang saya tuh ngerasa punya tanggung jawab. Hati-hati Den, hati-hati. Iya, kalau udah naik udah dianggap Iya. orang as a influencer tadi ya gitu kan. Karena harus hati-hati apapun ya. yang saya katakan tuh menginfluence orang. Jangan sampai ini menjadi senjata. Kan, Oke, itu gitu aja ya. saya pikirkan gitu. Jangan sampai saya menjadi seperti orang-orang yang dulu saya lawan. Gitu ya. Iya. Ya, saya pengen bercanda aja. Ya kita bercandain aja lah Pilpres ini. Nggak ada yang kamu punya kewajiban untuk bela mati-matian tuh nggak ada. Ya kan? 2017 Ahok sama Anies pada inget kan? Wah, iya. kan, ya kan? Nah, saya nggak pengen itu lagi. Gitu. Saya udah capek dengan situasi seperti itu. Ya, sekarang ya Fun aja lah. kubunya juga mereka ya kalau Iya, kita iya, bela iya. habis-habisan Nah, sekarang ternyata mereka aja udah bisa berseteman kan? Iya, Gitu. kan? Ya, sudahlah. Iya, Gitu. iya. Ya kita ceria-ceria aja, kita ketawa-ketawain aja. No, politik itu busuk sebusuk-busuknya buat saya. gitu ya. Iya. Waduh. Politik itu busuk sebusuk-busuknya, bukan karena politiknya sebenarnya, tapi karena orang-orang di dalamnya. Orang-orang di dalamnya. Saya kenal siapa sih yang orang-orang politik saya nggak kenal. Saya banyak kenal sama mereka. Dan saya akhirnya melihat karakter mereka. Ya, jarang saya lihat karakter malaikat di politik. Oh jarang ya. Iya. Tapi ada dong kalau jarang. Tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Dan itu kecil banget. Dan itu nyarinya tuh kayak mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Seperti itu, sesulit itu. Sesulit itu. Dan itu sesudah kita menemui banyak benturan, hantaman. Dan itu kecil banget. Orang-orang yang gak peduli terhadap uang. Oke. Orang-orang yang punya mimpi, punya visi. Dan orang-orang itu di politik termasuk orang-orang yang tidak sesukses orang-orang yang menganggap politik itu bagian daripada kekuasaan untuk mereka mendapat kekayaan. Wah. Lebih banyak yang itu. Lebih banyak yang itu. Lebih malah banyak ya. yang itu. Oke. Jadi saya sebagai orang yang di luar politik sempat ya atau sering lah saya dengar bahwa ya politik seperti itu orang-orangnya karena Anda orang-orang baik tidak mau masuk politik. Itu gimana? Jadi saya memahami itu gimana sih? Konsep kata-kata itu gimana? Kalau Anda orang baik masuk politik mungkin bisa memperbaiki. Tapi kan tadi jarum ditumpukan jerami. Ya. Kalau kita jarum satu masuk bisa memperbaiki atau tidak, gimana sih Bang Saya Denny tuh ngeliatnya? untungnya
punya 2 buku spiritual itu tadi. Ingat nggak? Pagernya itu. Iya, itu pagar saya tuh. Itu apa? Jimatnya Iya. gitu untuk tetap. Iya, iya. Oh, oke, Itu. oke. Jadi saya tuh malu kalau kemudian melanggar daripada apa yang saya omongin dulu. Oh, Malu oke. saya. Iya. Sehingga ketika di politik itulah yang membentengi saya dari situ tuh. Ya kan? Tawarannya luar biasa Kang Dede. Asli tawarannya. Itu kalau kita nggak kuat mental ya. Itu kalau mau kaya gampang. Kalau mau kaya di politik tuh gampang banget. Tapi gampang juga masuk penjara. Gampang juga masuk penjara. Itu yang kemarin judi online dan itu kan beberapa teman saya tahu itu. Oh gitu. Oh iya, tiba-tiba saya kaget juga. Kok kaya sekali ya. Oh hebat. Oh memang sebelum ketangkep Bang Denny itu udah tahu mereka kok tiba-tiba gitu ya? Nah iya, saya tahu gitu. bagaimana kamu ininya terus tiba-tiba punya ini punya itu. Oh hebat. Saya bilang. Gitu. Nggak berapa lama ketangkap. Gitu kan. Dan saya udah prediksi. Udah prediksi. Pasti begitu. Nah, ya gitulah politik. Politik ya. Ya, mendingan saya pikir saya jalan biasa-biasa aja lah. Kalau Bang Denny bilang kemarin yang ternyata ada yang Bang Denny beberapa kenal tiba-tiba naik gitu ya. Itulah politik. Ada orang politik di belakangnya kah? Siapa? Mereka. Judol. Iyalah. Apa sih di Indonesia ini nggak ada politiknya? Gitu ya. Itu ya kuncinya Semua ya. ada politiknya. Semua. Ya itu lucu ya. Iya. Itu yang membuat saya tidak jadi masuk politik. Oke. Ya kan? Karena buat saya kok semua kamu politisasi ya. Politisasi. Iya, kamu politikan semua. Bahkan agama pun kamu politik. Politik. Iya kan? Itu saya bilang pada waktu itu FPI dan segala sama, jangan dipolitikin agama itu gitu loh. Agama berpolitik tapi politik yang benar kan gitu kan. Jangan kamu politik hanya untuk apa ya, buat dirimu pribadi ya kan, buat jangan terlalu suci untuk dikotori seperti itu. Itu kan saya dulu protes. Nah, Indonesia itu kan gini ya. Saya ingat perbincangan siapa pada waktu itu ya. Kenapa Israel punya persenjataan hebat pertahanan? Karena di sampingnya itu ada negara-negara yang menyerang dia sehingga dia membangun sistem pertahanan. Iya, padahal di ini ya. Benar, dia takut. Takut ya. Dia takut. Terus kenapa kok Korea akhirnya secara ekonomi kreatif lebih besar daripada negara-negara Asia lainnya? Kan dia takut sama Jepang. Ya kan, Jepang akhirnya bisa menginfluence budaya mereka sehingga orang-orang Korea Selatan pada waktu itu hampir menjadi Jepang, ya kan? Sehingga mereka membangun pertahanan diri dengan bikin ekonomi kreatif. Karena mereka takut sama Jepang. Takut sama Jepang. Indonesia nggak ada yang ditakutin. Bahkan ya? sama Tuhan aja nggak takut. Kadang-kadang kita merasa negara besar, sumber daya alam berlimpah itu yang membuat kita nggak takut siapapun gitu ya? Itulah yang membuat kita nggak punya pertahanan apapun gitu. Pertahanan itu muncul karena rasa takut. Iya. Ya kan kita membuild something, ya kan, supaya saya takut miskin. Karena saya pernah mengalami miskin. Saya takut miskin sehingga saya kemudian berusaha bagaimana supaya saya tidak kembali miskin. Kan gitu tuh. Gitu ya. Nah, Indonesia nggak ada ditakuti, bahkan Tuhan aja dibohongin. Oh gitu ya? Iyalah. Iyalah aja lah orang ketika masih jadi pejabat, korupsi, segala macam. Ketika udah ditangkap, masuk pengadilan tiba-tiba berhijab. Oh iya itu. Dia pengen bohongin Tuhan. Ya pengadilan pakai Lah iya tuh tiba-tiba menjadi orang yang religius, agamis. Bullshit buat saya. Dan itu dipertontonkan dengan terang-terangan. Itu politik kita. Bagaimana agama dimasukkan di dalam politik yang kotor itu tadi. Itu loh. Itu yang buat saya muak sama politik sebenarnya. Sebusuk itu kah? Ya sebusuk itu. Dan saya ketemu banyak orang dengan begitu. Dengan begitu. Yang kalau berbicara tentang ayat-ayat, hadis, yang mengindikasi, ini kita harus jadi manusia begini. Ketangkep juga. Ketangkep juga. Wow. Kecil lagi korupsinya. Bisa aja. Iya. Oh gede sekalian nanggung gitu ya. Ini kecil lagi. Iya, kecil. Aduh, saya bilang. Oke, jadi 2 buku itu yang jadi pagar Bang Denny nih. Seorang Denny Siregar yang sampai saat ini tahan nih. Tidak tergoda. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sampai saat ini masih. Sampai saat ini seperti itu ya. Nah, dan sebagai seorang influencer yang sekarang kan harus hati-hati. Setiap omongannya, cuitannya juga mungkin didengar orang tayang pro atau kontra. Tadinya saya mau nanya prediksi pilkada. Jadi ya gimana nih? Masih mau jawab gak nih? Ya subjektif lah. Subjektif. Mau dong gitu. Oke. Kalau subjektif, saya di Jakarta. Saya dukung Mas Pramono Anung dan Bang Dul. Prediksi ya, subjektif sekali lagi ya. Karena saya nggak bisa bilang prediksi, itu pilihan. Itu pilihan ya, pilihan. Oke. Pilihan. Meskipun mungkin saya nggak nyoblos juga.
gitu kan. Nah kenapa nggak nyoblos? Hah? Karena KTP saya bukan Jakarta. Oh bukan Jakarta. Oke siap. Terus Jawa Tengah saya milih Andika Perkasa. Ya. Oke. Jawa Barat yang lucunya, saya pilih Deddy Mulyadi. Malah deh. Kok bisa beda itu? Ya karena saya tahu dia seperti apa dulu pada waktu jadi gitu. Bupati Purwakarta. Oh, Ya kan saya kenal banget dia. Ya, kenal gitu ya? Saya kenal banget bahwa dia orangnya begini, ya, saya tahu sekali. Ya. Oke. Dan kebetulan buat saya ya sementara ini dari lawan-lawannya dia yang memang saya pilih gitu. Itu sih. Jawa Timur, perempuan-perempuan yang mungkin luar biasa di daerah Jawa Timur ya? Secara ini karena saya kan orang Surabaya. Surabaya. Ya kan? Saya kenal banget Bu Risma dengan semua sepak terjangnya. Oke. Jadi secara ini saya mendukung Bu Risma. Oh gitu. Tapi saya merasa Jawa Timur ini medan perang yang sangat berat untuk Sangat seorang berat Risma. malah. Iya. Oke. Karena Bu Risma itu dikenal di kota, tetapi ingat bahwa Jawa Timur itu banyakan pelosok-pelosok desa-desa. Mereka nggak kenal namanya Risma. Tapi tanya sama orang Surabaya siapa Risma dan bagaimana perjuangannya dia membubarkan Doli. Ya kan bagaimana perjuangan dia mempertahankan yang namanya jalan supaya tidak berbayar di tengah. Ya kan. Saya kenal Risma. Tapi orang-orang daerah kan belum tentu kenal Risma. Nah gitu kan. Ini yang saya anggap bahwa ya kadang-kadang ada orang yang bisa diterima. Karena Bu Risma saya tahu Bu Risma tuh nggak punya kekuatan uang dan kekuatan jaringan sedemikian besar. Walaupun sempat jadi Menteri Sosial gitu ya? Walaupun sempat jadi Menteri Sosial. Karena sebenarnya Bu Risma itu bukan orang politik. Bukan orang politik. Saya juga nggak ngerti kenapa dia dipasangkan jadi calon gubernur ya. Iya. Dia bukan orang politik. Dia kalau ngomong pam. Yang obat orang kayak saya nih. Saya nggak mungkin jadi calon kepala daerah. Iya. Karena saya kan menyakiti banyak orang. Bukan DNA saya di sana. Gitu ya. Beda sama misalnya kayak Bu Khofifah yang sejak awal ya kan memang dia orang politik. Dan dia sangat paham medan perang itu. Gitu ya. Akan berat buat Bu Risma. Tapi pilihan Bang Denny Bu Risma gitu ya. Saya Bu Risma. Oh gitu. Saya Bu Risma karena saya kenal. Iya. Saya nggak kenal namanya Bu Khofifah, saya nggak kenal. Oh oke. Ya, ya masih bisa jauh ya walaupun tadi pilihan gitu ya bukan prediksi atau bukan titipan sih ini personal subjektif ya gitu kurang lebih. Pastilah politik itu subjektif ya. Iya. Beda kalau bola. Beda kalau bola. Bola baru prediksi. Prediksi. Iya. Gitu. Kecuali bukan lembaga survei juga. Iya, gitu. kecuali timnas. Kalau timnas itu kan pilihan kita. Gitu. Mau lawannya kuat atau lemah harus menang. Iya. Tapi kalau Piala Dunia kan kita prediksi. Prediksi itu baru gitu. Bang Denny, saya suka Bang Denny ini sebetulnya dari kan ya ternyata produser, artinya bisa mengkonsepkan sebuah ide menjadi sebuah tontonan lah gitu ya. Sebuah tayangan yang kita nikmati. Ini saya paling menikmati itu Bang Denny waktu monolog gitu ya. Itu kayaknya semuanya tercurah di sana. Kayaknya paling besar tuh konten monolog ya yang disukai orang-orang. So, Bang Denny gitu ya. Monolog. Oke, saya minta dong satu monolog boleh gak nih? Satu monolog apa? Terserah tentang politik atau apa yang ingin disampaikan, pilkada atau apapun di sini saya ingin dengar monolognya diakhiri dengan seruput kopi. Enggak. Ini bedanya saya sama Islah Bahrawi. Oh gitu. Gimana? Saya ini terkonsep sejak awal. Gitu. Ketika saya kan penyiar 4 tahun di Surabaya ya, termasuk reporter di radio di Surabaya. Jadi tidak boleh dari kita itu untuk ngomong langsung tanpa konsep. Oh gitu, jadi nggak bisa doorstop? Nggak bisa. Untuk monolognya? Betul, karena pada waktu di radio itu pelatihannya kita, ya kan, kamu harus jelas A sampai Z-nya di dalam sebuah monolog, ya kan. Dan itu dalam bentuk tulisan. Scripted berarti ya? Iya, kita bilang waktu itu adalah write the way you talk. Jadi sehingga sebenarnya apa yang saya baca itu tulisan. Oh tulisan. Tulisan saya sendiri. Oh berarti ada prompter atau ada prompter. Oh ada prompter. Kan? Saya baca tulisan saya supaya apa? Supaya jangan lari kemana-mana nih. Kan pikiran kita kan banyak hal nih. Iya kadang-kadang kalau saya monolog tanpa skrip itu ya. Itu udah pasti. Melenceng ya. Nah beda sama Islah. Islah Bahrawi itu kapan-kapan undang dia. Iya nanti deh. Dia memang terbiasa begitu. Ya kan. Terbiasa untuk dia tidak terbiasa seperti apa yang saya lakukan. Ini udah beda konsep. Ya. Jadi kalau Islah kalau ditanya tentang sejarah Islam, itu kuat tuh. Kuat ya. Tanyain kan. Oke. Khalifah mana aja ya. Itu dia karena dia seperti library ya, dalam otaknya. Dia pembaca gitu. Jadi dia udah terstruktur sesuai bacaannya. Kalau saya enggak. Oke. Saya tuh kemana-mana kalau tidak scripted. Dan otak saya punya banyak hal. Ya. Juga mencegah kepleset ya.
Bisa Artinya kalau scripted kan kita udah tahu konsepnya. Bisa Makanya, jadi. Saya udah aman tuh kalau udah aman kalau gitu. Udah aman. Ke wartawan. Ya, ngerti batasan-batasannya. Ngerti batasan-batasannya. Oke, luar biasa. Bang Denny. Kalau nggak dari kemarin udah masuk penjara ya. Kena undang-undang ITE. Oh gitu. Tapi sempet dong ancaman-ancaman itu ada banyak ya. Banyak. Gitu. Banyak. Tapi belum ini kayaknya. Enggak ya, karena saya bilang gini ya. Saya tuh kadang-kadang gini, salah saya apa ya? Ya loh. Maksud saya kalau orang mau mengajukan saya ke somasi saya aja, kamu harus punya 2 alat bukti dong harusnya. Iya. Iya kan. Secara hukum gitu. Iya, jadi tidak bisa subjektif bahwa kamu nggak suka saya terus kemudian saya harus masuk penjara. Itu nggak bisa. Ya. Harus jelas dulu nih. Ya kan. Nah, itu yang mereka kadang-kadang suka dia nggak punya. Tetapi mereka kemudian propagandakan di media-media. Oh, Denny ini begini dilindungi oleh hukum, dilindungi. Dan kan kasihan polisinya jadinya kan. Iya, bingung Ya juga. kan? Polisi kan nerima, ya saya terima. Tapi kan ini kan harus dilihat dulu alat buktinya mana. Iya. Benar apa tidak, memenuhi apa tidak. Lah kalau enggak, ya kan mereka juga jadi ini kan, jadi bahan olokan nantinya kalau enggak. Ya kan. Misalnya tiba-tiba udah saya mau masuk, saya peradilkan kan, kasihan kan jadinya tuh. Iya, artinya kalah kan gitu kan. Gitu, iya, Nah, maksudnya saya juga ngeliat bahwa kalau misalnya kalian punya alat bukti saya menghina atau segala macam dan itu sesuai ya proses hukum aja, pasti akan masuk hukum saya. Tapi selama nggak ada jangan paksakan dong. Dan Kan selama gitu. ini aman gitu ya. Selama ini aman ya, karena itu tadi alat-alatnya nggak cukup. Mereka hanya memainkan desakan-desakan. Oke. Oh. Itu aja sih. Tapi kalau merasa sudah sering akan dipolisikan tapi aman, ini polisi-polisi jangan-jangan juga ada diskusi nih internal. Ini kenapa? Polisi tahu kok. Tahu juga gitu. Iya. Gitu. Karena gini lah, polisi itu kan nggak bisa memenjarakan seseorang. Betul. Kalau kamu tidak punya syarat-syaratnya. Iya. Iya kan. Kalau misalnya kan enak aja mereka penjarakan saya, misalnya nggak suka kan gitu. Kan. Nggak bisa begitu dong. Harus ada macam-macam tuh alat buktinya apa, saksinya apa, jelas. Iya. Ya kan. Kalau ini kurang, ya kayak IT lah, kayak software lah ya kan. Gitu. Kalau kurang nggak jalan kan Kurang gitu nggak kan. Mau jalan. gimana coba? Mau 1 atau 1000 yang melaporkan nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Buktinya mana? Bener, Gitu. buktinya mana? Gitu. Pernah ada 1000 pengacara melaporkan Denny Siregar kan gitu kan. Ngapain 1 pengacara aja harusnya cukup kan gitu kan. Iya. Enggak, buat saya pada waktu itu mereka bukan pengen melaporkan saya, mereka ingin menunjukkan power. Ya kan? Dan orang banyak takut di sana. Oke. Ya kan? Orang takut dikeroyok, orang aduh gua ngeri itu. Itu dulu tuh kelompok-kelompok yang berhubungan sama apa radikal atau garis keras seperti itu tuh. Mereka menunjukkan powernya. Nah, mereka kesal karena saya nggak takut. Ya kan? Karena bosnya nggak logik ya. Kalau lu pengen melaporkan 1 aja laporkan. Cukup. Lu ngapain pakai 1000? Iya. Yang 1000 ini yang 990 kerjanya apaan? Iya. Iya kan? Paham. Logis juga gitu. Iya, kan, gitu logis. aja, nggak Ya, usah kenapa ahli hukum kan. Lah iya. Jelas kan 2 alat bukti selesai. Udah gitu. selesai kan, 1 orang melaporkan nggak suka ya sudah kan gitu kan. Ngapain kalau kalian pakai 1000? Ya, gitu. Ini pengen nunjukin powernya ya kan, atau pengen melaporkan saya. Jangan-jangan ingin pansos malah. Pansos malah gitu ya. Ini Siregar nih laporin biar masuk berita gitu. Wah, dan narasi mereka di TV ketika dia wawancarai, waduh ampun. Buktinya? Bukti mana? Ada gitu ya. Para polisi harus menangkap Denny Siregar. Ya polisi kan juga nggak bodoh. Iya. Ya saya tangkap selama kalian bisa menghadirkan itu. Gitu. Oke, luar biasa. Itu sih. Bang Denny, makasih banyak nih Siap, waktunya, sama-sama. luar biasa. Mudah-mudahan Makasih jadi udah diundang. insight buat kita semua ya, sama-sama. Ya. Sampai ketemu di sesi lain. Siap.